Bismillahirrahmanirrahim. Ayuhal akhwat rahimakumullah. Wabil khusus Sekretaris Yayasan Bapak Abah Apri, kemudian Direktur Usaha Pak Sumpena, kemudian juga Direktur MPMPW yang hari ini mungkin berhalangan hadir, diwakili oleh Sekretaris di Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pengelolaan Wakaf, Bapak Al-Fadil Nili Ramdan, kemudian para kepala sekolah, juga para kepala divisi dan koordinator yang hadir pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabati ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ada yang tidak nyaman di depan saya ini, duduknya pasti nggak nyaman banget. Dilihatnya nggak menggambarkan growing, menggambarkan statisme. Setiap hari, setiap ada pertemuan polanya begini, nggak rapi gitu. Untuk ibu-ibu berdiri di tempat, berdiri di tempat. Tasnya bawa, langsung mengambil posisi yang tepat, dirapikan, jalan depan. Terus ini di sebelah sini aja, di sebelah ke kamera. Ya, terus duduk. Yang sudah duduk, posisinya tepat sudah duduk. Nah, lebih rapi, lebih nyaman dilihat. Untuk bapak-bapak, stand up. Tiga langkah kanan, jalan. Ya. Silakan, sit down. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatil kiram wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu ila yaumil qiyam. Bapak Ibu rahmatullah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita berbahagia sekali. Di hari Sabtu tanggal 25 bulan April kita bertemu di hari guru lokal. Artinya guru lokal itu bukan hari guru nasional, tapi hari guru lokal. Dan alhamdulillahnya pula setelah kita salawat pada Rasulullah SAW, kita sampaikan salawat pada Rasulullah SAW, kita juga pada kesempatan kali ini
mengambil tema yang sangat-sangat padat maknanya dan perlu aplikasi yang sangat membutuhkan energi dan effort luar biasa pada kita semua. Judulnya adalah Growing Mindset Guru Al-Qudwah. Tadi saya sejak semalam, Pak Apri, jangan-jangan saya bilang ini bukan growing yang ada, tetapi glowing yang ada. Ini serius ya, maknain dalam ini. Jadi ada guru growing, tapi ada pula guru growing in her or his glowing. Yang tumbuh glowingnya, tapi tidak tumbuh sisi intelektual growingnya. Apa yang disampaikan oleh Pak Apri tadi, bahwa kita magnet dan magnetik. Orang itu kita awalnya tidak menginginkan kita menarik orang, tetapi orang tertarik ke kita karena kita pantas untuk menjadi ditertarikin. Ya, kayak kata Rabi Al-Adawi ya, ini seorang sufi besar, lantu Pak Mukmin ini lagi baca-baca, masya Allah. Pak Mukmin belakangan ini jadi kiai loh. Subhanallah, belajarnya luar biasa dan tidak peci. Ternyata saya dulu baru paham, bapak saya itu kemana-mana nggak pernah buka peci, karena kata dia ini kehormatan seorang laki. Biasanya guru yang glowing itu pintar memuji muridnya, proses belajarnya, dan dia jarang memuji hasilnya. Kenapa? Sebab seseorang yang sudah dipuji hasilnya, dia akan merasa ketakutan tatkala dia tidak lagi dipuji pada saat dia mencapai hasil. Ya, ingat-ingat ikhwanakallah, we are growing, not glowing. Kalau saya bilang growing versus glowing. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar, atau lebih tepatnya mengeksplorasi apa yang seharusnya kita ketahui tentang growing itu. Ada dua mindset yang ada pada seseorang. Sebelum saya bicara tentang mindset ini, saya punya buku, dan orang inilah yang pertama kali mempopulerkan tentang mindset atau growing mindset ini. Namanya Dr. Carol S. Dweck, seorang perempuan. Dia ini orangnya ya nggak jilbab, nggak ada hubungannya dengan jilbab karena beliau bukan seorang muslimah. Kemudian ini terjemahannya. Jadi nanti kalau misalnya ada guru yang mau, Ustadz saya mau belajar tentang mindset ini lebih tajam, bilang saya pinjam Ustadz. Atau kalau lebih berani bilang saya minta satu Ustadz. Lebih berani. Dan itu ciri-ciri orang yang growing, ya, berani mengatakan sesuatu yang memang dia harus katakan. Ya. Kemudian setelah itu juga ada buku namanya The Growth Mindset Coach. Jadi saya kayaknya Pak Apri nggak salah milih saya untuk bicara pada pagi hari ini. Ini untuk guru, khusus untuk guru bagaimana menjadi coaching dalam hal pembelajaran yang growing di tengah para siswanya. Tentu saja saya tidak bisa mengungkapkan secara
luas pada pagi hari ini. Yang penting adalah kemudian ada tema-tema serupa yang disampaikan oleh individual development plan. Hampir seluruh tema-tema diskusi kita adalah individual development plan. Dan alhamdulillah saya melihat sendiri bagaimana Pak Mukmin mempersiapkan untuk hari ini menjadi fasilitator itu. Berarti dia adalah sosok growing yang mempersiapkan untuk menjadi seorang fasilitator. Yang lain mungkin karena saya tidak tahu, saya tidak bisa mengatakan apa-apa. Kemudian sengaja saya bawa pula personality development. Ini yang berhubungan dengan individual development. Buku ini saya beli pada saat saya di Pakistan. Karena saya termasuk yang cinta psikologi perkembangan. Ya. Ini saya beli di Pakistan 20 tahun yang lalu dan saya masih ingat yang saya baca, tapi lebih banyak yang tidak terbaca. Ini. Tapi saya cinta buku. Yang jelas saya cinta buku. Untuk itu pula apa yang disampaikan oleh Pak Apri tadi tentang magnetik. Saya bawa buku pula namanya Atomic Habits. Satu buku yang sangat luar biasa bagaimana hal-hal kecil bisa mengubah menjadi sesuatu yang besar. Ya kan? Saya ingat apa yang disampaikan oleh Pak Apri tadi bahwa tatkala kita melakukan sesuatu dan kita stuck pada apa yang kita miliki pada saat ini, maka kita akan terkejar oleh orang di belakang kita. Kan? Sehingga kemudian kita bukan hanya terkejar, tetapi kita akan terlewati. Dan tatkala kita terlewati, maka kita akan menjadi pembebek dari apa yang sebenarnya sebelumnya menjadi makmum kita. Kita akan menjadi makmum mereka. Dan ini persoalan natural. Persoalan natural adalah kita, makanya kata Al-Quran itu apa? Fastabiqul khairat. Titiknya ya. Fastabiqul khairat. Al-khairat. Bukan fastabiqul khair. Berlomba-lombalah dalam beragam kebajikan. Tadi kata Pak Apri dulu duha di kita, kemudian di cloning, ya. Dan saat ini nih Pak Yopi banyak cloningan. HP-nya Pak Yana kemarin di cloning. Ustaz ada nomor rekeningnya enggak? Saya kehabisan duit nanti dan sore dikirim. Kemampuan kita ya untuk menjadi pionir, kata orang-orang bijak itu, when you compare to the others, you must go 1 mile more, 1 step more than others. Kalau kamu berkompetisi dengan seseorang, maka pastikan bahwa kau itu lebih jauh satu mile atau 1 step dari orang-orang yang berkompetisi dengan kita. Saya tahu dulu ada namanya Siemens ya. Siemens itu perusahaan HP Jerman kalau nggak keliru. Sekarang nggak ada. Nokia, dulu Nokia itu sangat apa? Ada Nokia yang dibuka itu apa namanya itu? Yang gede ya? Apa? Iya. Yang dibuka itu, yang kayak Flip sekarang. Kalau sekarang kayak Flip Samsung dan semacam itu ya. Itu raja. Nokia itu pernah jadi raja. Tetapi ternyata karena dia tidak kompetitif, karena dia tidak growing, maka dia dying dengan sendirinya. Ya. Kita jangan sampai begitu juga. Maka alhamdulillah HRD kita, terima kasih Bu Nani ya. Bu Nani ini adalah orang tua kita dan sangat ditakuti oleh beberapa orang. Kalau ada orang yang sudah berkeluarga, kalau beliau itu kayak anak kecil kau kan. Tapi menyatakan begitu itu bukan karena apa? Karena memang saking cintanya pada yang bersangkutan. Ya.
Seakan-akan nggak ada jarak gitu. Mengatakan itu nggak ada jarak. Karenanya tidak banyak yang benci pada orang-orang yang tidak ada jarak itu. Baik, Barakallah. Grow, kita tahu grow itu apa, Bu Maya? Grow itu tumbuh. Kita hari ini bertumbuh. Individually development, individual development. Secara individual kita akan tumbuh. Apa? Mari kita, sebelum saya sampaikan tadi bahwa dalam mindset itu ada dua. Ada grow and fix. Fix itu apa artinya? Apa? Tetap. Kunci dasarnya bahwa yang fix itu mengatakan kemampuan, bakat, kecerdasan adalah fix. Dia tidak bisa berubah. Ya? Sementara ini keyakinan orang-orang fiksasi. Sementara pada grow, keyakinan, kemampuan, kemudian bakat bisa berubah karena usaha dan kerja keras kita. Ya kan? Jadi kita bisa berubah. Para fiksasi ini cemas terhadap sesuatu yang baru. Maka ciri-ciri orang-orang yang fiksasi atau yang disebut fixed mindset, mereka mengalami berbagai penyakit. Pertama, dia akan menghindari tantangan. Darat. Bu Yati, ada 4 buku di tangan saya. Mana yang akan anti baca? Saya sebenarnya udah pernah yang Atomic Habits ya, dari James Clear. Oke. Saya mau yang ini Ustaz, karena dari sana langsung. Grow. Karena dia suka tantangan. Ya, grow. Berarti cara berpikirnya dia tantangan ada, maka diterima tantangan itu. Saya cek siapa yang memiliki grow mindset dan fix mindset. Tadi ini personality development, oke? Bu Bida, gak usah dulu, insyaallah. Ini berbahasa Indonesia, yang ini berbahasa Inggris. Yang berbahasa Indonesia tidak ada tantangannya. Yang berbahasa Inggris pasti ada tantangannya. Bu Fida ngambil yang aman atau ngambil yang ada tantangannya? Satu. Tapi dengan syarat jangan karena mau dibilang grow. Mau yang bahasa Inggris? Ya, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Alasannya? Karena belum tahu dan ingin memperdalamnya. Karena ingin tahu dan ingin memperdalam. Oke, grow, ya. Teman-teman semua, insyaallah. Ini jadi kalau agak panjang mungkin Abri. Sebentar, sejam setengah 10 ujian ya. Enggak, setengah 10. Ya. Jadi para growing itu biasanya dia ciri-cirinya suka tantangan tadi itu. Ya. Kalau ada tantangan, bahkan ini sebenarnya Bu, Oceana ya. Samudra. Ya. Bahkan orang-orang yang growing itu dia bikin tantangan.
bukan hanya suka tantangan, tetapi making challenges. You understand me? Oke ya. Kalau tidak ada tantangan bagi para growing, nggak asik, gitu kan? Nggak asik. Bener ya? Suka tantangan? Suka? Atau menghindari tantangan? Suka tantangan ya? Oke. Baik. Tadi apa? Biasanya kalau fixed mindset itu dia menghindari tantangan. Tapi yang growing mindset suka tantangan. Ya. Ada hal-hal baru, dia try. Karena kenapa? I am growing. I have grow mindset. Saya harus tumbuh bersama dengan keadaan yang bergerak bersama saya. Yang kedua, para growing mindset ini dia akan senantiasa tekun menghadapi hambatan. Ya, Bu Hera. Tekun menghadapi hambatan. Punya murid namanya Fajar, kembali ke Fajar yang sekarang jadi polisi. Sepupunya Bu Hera. Dia 3 kali tes. 3 ya, bener ya? Untuk jadi polisi. 2 kali nggak lulus. 3 kali lulus. Dan dia tidak pernah menyerah. Dia bernazar, kalau saya jadi polisi Ustaz, saya akan datang ke rumah Ustaz dengan pakaian lengkap. Saya lupa bahwa dia punya nazar itu. Datang ke rumah apa? Pak Sumena, Pak Dil, lengkap dengan sepatunya. Saya bilang, kenapa kamu pakai sepatu ke sini? Ustaz, saya pernah bernazar dulu, Bu Suntina. Saya pernah bernazar dulu, kalau saya jadi polisi, saya harus memperlihatkan kepada Ustaz bahwa saya sudah menjadi polisi saat ini. Insya Allah. Sekarang di Lampung, di Polda ya, di Polda Lampung. Alhamdulillah. Dan ternyata dia hafal Quran. Hafal Quran. Jadi tiket golden ticketnya itu dia dapat dari Quran. Lanjut ya Bu. Berapa tadi? Sudah 2 ya? Yang ketiga, jadi kebalikannya, kalau yang fixed mindset dia rapuh dalam menghadapi tantangan. Yang selanjutnya, bagi Pak Yopi, ada Pak Yopi? Oke ya. Bagi para growing mindset ini, tadi apa? Dia tekun menghadapi tantangan ya. Nggak pernah nyerah gitu. Itu kan kalau ngelatih apa namanya? Futsal ya. Nggak pernah nyerah ya, walaupun sering kalah kan. Ya. Pernah gagal nggak? Pernah. Bagi growth mindset, gagal itu bencana atau nikmat? Bencana. Fixed mindset. Gagal itu bagi para growing, dia tahu ada pelajaran dari kegagalan yang dia dapatkan. Berarti besok saya harus tidak melakukan hal seperti ini lagi. Gagal bagi para growing mindset adalah ajaran, adalah tangga menuju kesuksesan. Kalah toh, gak apa-apa. Besok pasti ada kemungkinan
menang. Tapi gagal dari fixed mindset, apa yang terjadi adalah bencana, karena dia merasa tidak ada jalan menang untuk esok hari. Selanjutnya, orang-orang yang grow mindset ini, teman-teman semua, dia akan senantiasa belajar dan terus belajar. Sementara yang fixed mindset, dia takut ketahuan kalau dia melakukan sesuatu dianggap bodoh, ya kan? Makanya tatkala ada orang yang tidak bertanya, tatkala disuruh bertanya kan, silakan tanya, nggak ada. Kira-kira kenapa? Satu, karena mungkin tidak ada pertanyaan. Dua, khawatir pertanyaannya salah dan dianggap bodoh. Ada ya, begitu ya. Nanti bisa dianggap begitu. Namanya dia fixed mindset. Ya, tenang ya. Baik. Selanjutnya, usaha bagi grow mindset sebagai jalan menuju kesuksesan. Saya tanya, oh ada Bu Rini ada sini. Sebul Zawiyah. Bu Rini, ada seorang. Bu Rini bisa matematik? Insya Allah bisa ya. 6 kali 6, 36 kan Bu Rini? Iya Ustaz. Ya. 6 bagi 6, 6 kan ya? Satu ya. Baik. Kalau ada orang mengatakan dan dia dia memang tidak bisa matematik, bagus. Kemudian dia bilang begini, ini coba kerjakan. Kemudian dia bilang, saya tidak bisa. Kira-kira dia grow mindset atau fixed mindset? Fixed mindset ya. Jadi dia tidak pernah berpikir bagaimana untuk bisa. How to try. I'll try. Ya, alhamdulillah. Jadi tatkala ibu bilang saya tidak bisa, berarti fix. Karena dasar berpikirnya adalah bahwa seseorang harus berbakat untuk melakukan sesuatu. Berarti kena fix mindset. Selanjutnya, bagi para growing mindset, belajar bagi growing mindset itu, sukses orang lain adalah cermin kesuksesan bagi dirinya. Sementara fixed mindset, dia akan merasa bahwa kegagalan orang lain itu adalah kerugian bagi dirinya. Kegagalan orang lain? Kesuksesan orang lain dianggap sebagai ancaman atau hambatan bagi dirinya. Misalnya gini lah gambar anunya. Ada teman kita kuliah S2 sekarang, kan? Kita masih S1. Bagi grow mindset, dia akan bercermin untuk sukses seperti dia. Tapi bagi fixed mindset, dia dianggap sebagai halang rintang untuk karir selanjutnya bagi dirinya. Para growing mindset ini akan mengatakan, saya akan bercermin pada kesuksesan orang lain. Kemudian ini Bu siapa? Bu Rena. Bu Rena ini kan nggak bisa apa-apa kan? Ya, nggak bisa apa-apa kan? Ngaji nggak bisa, kemudian sholat kadang-kadang, sholat duha juga sering lupa gitu. Optimis itu Ustaz. Hah? Optimis jadi. Ntar dulu. Ya.
Nggak bisa lah, dia Laila juga kalau nggak dia bangunin nggak pernah bangun seminggu. Bu Rena dibilang begini sama saya, suka nggak? Nggak suka ya? Nggak suka ya? Nggak suka ya? Karena dikritik. Tidak sesuai dengan kenyataan. Tidak sesuai dengan kenyataan. Terlalu sarkastik ya. Kalau saya bilang, Bu Rina kayaknya ngajinya nggak kurang bagus deh. Bu Rena suka atau tidak suka? Dibilang begitu sama saya. Itu kritik. Suka nggak itu? Kalau dibilang suka kayaknya Ustaz. Karena itu memang banyak. Kalau suka berarti dia grow. Karena dia menyadari bahwa ada sesuatu yang perlu diperbaiki dari diri saya. Tetapi kalau tidak sesuai fakta, maka wajar kalau tidak suka. Tetapi fixed mindset tidak suka kalau dikritik. Baik itu faktual atau tidak, apalagi tidak faktual. Jadi kalau Bu Reni bilang ngajinya rada-rada, iya Ustaz benar, suka kan? Artinya grow. Kalau kita tidak suka, berarti kita tidak akan tumbuh. Karena kenapa? Karena kita tidak suka dengan kritik yang muncul, yang faktual di diri kita semua. Ya, oke. Selanjutnya, Boris tuh bakat gambar. Lumayan ya. Boris tuh pernah bilang bahwa aku tidak bisa untuk sesuatu yang memang masih mungkin untuk dilakukan. Gak pernah ya? Apa yang Ibu Boris katakan? Saya akan mencobanya. I'll try istilah. Dan belajar. Jadi para growing mindset itu akan mengatakan I'll try. Saya akan mencoba. Bagi Pak, wah, tadi suruh pakai sabu itu. Ini down mindset, bukan grow mindset. Masya Allah. Kalimat khas orang-orang yang itu ya, Pak Teguh. Kata-kata khas orang-orang yang fixed mindset itu akan mengatakan aku tidak berbakat, aku tidak bisa, aku tidak mungkin. Itu ciri dari orang fixed mindset. Tapi orang-orang yang memiliki grow mindset, dia akan bilang apa? Ya? Aku bisa, ini mungkin, saya coba, gitu kan? Itu gampang. Karena begitu dia bilang begitu, Pak Firly mengatakan, I'll try, I will do the best, I try do the best. Karena kemungkinan itu tidak ada yang mustahil bagi mereka yang berusaha untuk mencoba. Tapi jangan kira tatkala kita mengatakan I'll try, kemudian kita bisa menjadi apa saja. Tidak. Berarti kita tumbuh, dan tumbuh itu belum tentu mencapai puncak. Yang jelas kita tumbuh sehari-hari. Nah, namanya apa? Tumbuh itu growing. Ya. Dan kita anti glowing. Baik. Artinya, teman-teman semua, bukan grow itu kemudian kita sampai puncaknya, tapi kita bertambah kebaikan kita setiap hari. Ada yang bisa mengatakan sebuah kaul tentang tumbuh setiap hari ini kemudian lebih baik dari hari ini lebih baik dari kemarin, kemudian esok hari lebih baik daripada hari ini. Dalam bahasa Arabnya. Dan itu Islami sekali. Growing itu Islami. Sangat Islami. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta
hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai ada tumbuh berkembang. Bahkan tarbiyah itu sendiri adalah tumbuh kan? Raba yarbu itu tumbuh, maka riba itu tumbuh, tapi tumbuh di tanah yang salah. Riba itu tumbuh, maka tarbiyah itu juga adalah tumbuh. Maka sebenarnya hari ini kita sebut adalah kita bertumbuh dalam tarbiyah yang kita lakukan. Tumbuh itu rabayar ribuatan atau riban tumbuh. Maka para murabbi sebenarnya adalah orang-orang yang tumbuh setiap hari, yang tumbuh setiap hari, bertumbuh. Tidak ada seorang guru yang tidak bertumbuh ilman wa ruhan, ilman wa ruhan wa qalban wa fikriyan. Maka ada yang disebut dengan tanmiyah dzatiyah, tanmiyah fikriyah, tanmiyah khuluqiyah, dan semacamnya. Atau tarbiyah dzatiyah, tarbiyah khuluqiyah, tarbiyah fikriyah. Teman-teman semua, ya, insyaallah dengan demikian kita belajar untuk bertumbuh. Harus ada kata kunci untuk bisa tumbuh itu. Maka ada kalimat change, berubah. Berubah yang di mana? Berubah pada sisi yang memang bisa untuk diubah. Jangan ngubah akidah gitu. Akidahnya setiap hari tumbuh. Ya, sholatnya dari 5 kali menjadi 6 kali, bukan tumbuh gitu. Itu namanya bukan pertumbuhan yang benar. Ya. Jadi harokallah, saya kira cukup sampai di sini dulu apa yang saya sampaikan. Mari kita tumbuh bersama-sama, kemudian bersama bertumbuh, bersama menginspirasi, dan bersama membangun peradaban. Kalau antunna semua bisa tumbuh bersama, bisa bersama menginspirasi. Saya ulangi, kita ini teman-teman semua banyak yang natap loh tanpa antum terasa, tanpa antum rasa. Guru-guru Al-Qudwah itu dianggap special teacher, sangat-sangat spesial. Kenapa jadi spesial? Unggul dan religius, discovering for successful life. Dikenal sebagai markas peradaban, dikenal sebagai banyak pemikir, ada beberapa pemikir yang menginspirasi. Maka tatkala kita semua, teman-teman semua, tatkala kita berusaha untuk menjadi pionir, nanti ada kan ada pionir kepeloporan, ya, kepeloporan. Pelopor itu orang yang menjadi terdepan. Maka bikin mindset kita itu pelopor. Saya kembali kepada Pak Mumin. Kemarin saya ngobrol-ngobrol sama dia. Di tasnya itu ada buku Tibbun Nabawi. Saya bilang, untuk apa, Min? Untuk belajar Ustaz sebaik-baiknya tentang Tibbun Nabawi ini. Karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, kemudian Dr. Wardah, ya. Wada, Dr. Wada. Kemudian ada 3 jilid bukunya. Kemudian bagaimana, saya sempat dikulai sebentar sama Pak Pemimpin itu. Dan enak karena dia ahli baca gitu loh, baca. Nah, teman-teman semua, saya sampaikan pada antum semua, karena kita ini oleh orang dianggap pionir dalam kebajikan, maka jangan sampai harapan dan pikiran mereka itu tidak ada dalam diri kita. Guru Al-Qudwah itu salat malamnya rajin, membacanya rajin, ya kan, anti gosip, anti ribah, itu kan, ya. Pada suami baik, nggak pernah membentak suami walaupun satu kata. Itu guru Al-Qudwah. Kalau ada seorang guru Al-Qudwah membentak suaminya, berarti bukan guru Al-Qudwah yang sebenarnya.
Kalau ada guru al-qudwah laki-laki kasar pada istrinya, berarti dia tidak memenuhi syarat untuk disebut guru berperadaban. Ya. Kan judulnya peradaban ya. Kalau sampai ada seorang, kalau sampai ada seorang suami mukul istrinya, itu tidak standar. Ngomel saja sudah tidak. Ibu-ibu rahmatullah, pagi-pagi masak misalnya ya, masaknya nggak enak betul, banyak garam, suaminya nggak makan, nah, kan? Ibu bilang, memang ngasih berapa sih sebulan belanja maksudnya? Sang suami nggak ngomong. Teman-teman semua, kalau antum nggak suka makan makanan istri, jangan diomelin istrinya, nggak usah. Dimakan sebisa yang dia makan. Makan aja. Setelah itu tinggal. Karena Rasulullah SAW tidak pernah mencela makanan yang ada di depannya. Ma'aba Rasulullah SAW ya ta'aman qat. Rasulullah tidak pernah mencela kalau ada makanan di depannya. Kalau dibilang asin banget ya, memang garam murah sekarang itu. Madura produknya banyak banget mungkin. Ya baik. Alhamdulillah, ini yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang intinya kalau saya lihat dari semua yang direncanakan oleh sekretaris, dalam hal ini Litbang juga ya, adalah bahwa kita ini menginginkan pertumbuhan secara berkelanjutan, sustainable growing, tumbuh secara berkelanjutan. Jangan kemudian kita merasa puas dengan apa kita sekarang. Antum itu sekali lagi ya khawarakallah, jadilah kita ini sebagai pembuka jalan bagi banyak orang untuk bisa berlaku sebaik-baiknya, ya kan? Untuk bisa berlaku sebaik-baiknya, untuk mengikuti kita semua. Ada satu kutipan yang saya kutip dari sini. Kekalahan terbesar manusia adalah dia tak bisa tumbuh saat yang lain bisa tumbuh dengan subur. Kekalahan terbesar seorang manusia adalah tatkala dia tidak bisa tumbuh, padahal yang lain bisa tumbuh dengan subur di tempat yang sama, dalam kesempatan yang sama. Ini kutipan saya pada siang hari ini. Bertumbuhlah dan berkembanglah. Hargai prosesnya. Soal hasil kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk pada anak-anak kita. Hargai prosesnya. Katakan pada anak kita, hebat kau. Walaupun hasilnya enggak apa-apa. Hebat ini akan membuat anak-anak kita tumbuh. Tapi kalau anak-anak sudah jadi, jangan sering-sering dibilang hebat. Karena dia akan, tatkala dia sudah bilang hebat, dia akan ketakutan untuk dibilang tidak hebat lagi. Ini konsep. Anak-anak kan udah nggak bisa buat, karena dia takut tidak lagi sesuai harapan yang sebelumnya. Mari, rahmatullah, semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami dengan baik, dan semoga diskusi selanjutnya bisa berjalan dengan sempurna, dan kita sebagai seorang yang growing, kita terus belajar, kita suka tantangan, bahkan bikin tantangan, kita tekun menghadapi persoalan, hambatan-hambatan, kita anggap usaha sebagai jalur menuju kesuksesan, kemudian kerja, karena dengan bekerja otak kita bisa berkembang, kemudian belajar dari kesuksesan orang lain, dan jangan dianggap sebagai hambatan. Kalimat
kalimat yang sering dikatakan oleh para growing mindset itu adalah I'll try, I can, it is possible, not impossible, I do the best dan semacamnya. Tapi bagi mereka yang memiliki fixed mindset, aku tidak berbakat, aku tidak memiliki kesempatan, aku memang segini-gini aja, nggak mungkin aku lakukan. Maka tatkala kita memiliki growing mindset, banyak tantangan yang akan kita lalui, banyak ujian yang akan kita jadi dari blessing in disguise. Apa itu blessing in disguise? Blessing in disguise. Apa namanya? Beruntung karena adanya ujian. Beruntung dalam ujian. Blessing in disguise. Ya. Beruntung dalam banyak cobaan. Ya. Baik, teman-teman semua, sampai di sini kita Oh ya, oke. Grow. Ya. Apakah ada seseorang atau personal yang bisa mengkombinasi dua mindset tersebut dalam keadaan tertentu? Dia kalau gitu dia kompleksitas. Jadi namanya personality kompleks. Ada kalanya kita harus menemukan suatu masalah yang kita harus mengambil keputusannya fix. Kita mengukur dengan daya diri kita itu tidak akan sanggup. Dan ada kalanya kita harus menerobos tantangan tersebut. Apakah kita bisa disebut sebagai apa gitu ya? Bukan berarti seluruh tantangan itu kemudian kita labrak, tetapi ada hal-hal yang perlu kita rencanakan, strategikan. Bukan berarti misalnya gini, ada tantangan kemudian kita, ini kayaknya nggak mungkin untuk kita hadapi. Tapi kata-kata sebenarnya setiap tantangan pasti ada solusinya. Tapi untuk saat ini misalnya, tantangannya kayaknya berat tapi mungkin. Kata-kata mungkin ini adalah cara berpikir orang-orang yang grow mindset. Jangan kemudian nggak mungkin. Kalaupun bukan kita yang menyelesaikan, ada orang lain yang bisa menyelesaikan. Fix. Tapi orang ada tokek di dinding. Suaminya bilang, Pak, itu tokeknya di dinding, buang deh, usir. Nggak mungkin, takut. Itu kan fix ya. Takut sama tokek itu kan cara berpikir yang fix. Atau coba angkat galon. Beli mas ke warung. Saya nggak bisa kok, nggak bisa beli. Nggak bisa beli ini fix, karena itu bisa dilakukan. Dan lain-lain lah, insya Allah contohnya ya, insya Allah. Baik, sampai di sini. Saya kira jam 9:30 pas untuk dilanjutkan dengan diskusi 2 jam setengah, insya Allah ta'ala.